Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Fitriantoro. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ASN dan Whole of Government atau WOG. Ada beberapa kondisi mengapa manajemen ASN diperlukan. Pertama, tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta globalisasi ekonomi yang terus bergulir dengan cepat dan pesat. Kemudian, tingginya angka korupsi di Indonesia, di mana pada tahun 2017, indeks persepsi korupsi menurut Bank Dunia hanya mencapai 38 dari 100 dan berada pada ranking 89 dari 180 negara. Selain itu, pada tahun 2019, daya saing Indonesia juga menurun 5 peringkat lebih rendah menjadi 50 dari 141 negara. Kemudian, menurut Transparansi Internasional, efektivitas pemerintahan di Indonesia juga masih rendah, di mana pada tahun 2017 nilai indeks hanya mencapai 0,01 dalam skala minus 2,5 sampai dengan 2,5. Oleh karena itu, ditetapkanlah Undang-Undang ASN, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk membangun ASN dan pelayanan publik yang berkualitas, yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Nah, apa itu manajemen ASN? Dalam Undang-Undang ASN, disebutkan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Nah, manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, pemberian kinerja, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Nah, bagaimana manajemen ASN dilakukan? Dilakukan dengan sistem merit, yaitu sistem yang ditandai dengan adanya kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik dan sosial. Kemudian, ada juga sistem reward and punishment, pemberian penghargaan atas pencapaian prestasi ASN dalam pelayanan publik, dan pemberian hukuman, seperti misalnya karena pelanggaran kode etik dan norma dasar. Kemudian ditunjang juga dengan adanya perencanaan serta monitoring, penilaian, dan pengembangan. Nah, lembaga-lembaga penunjang dalam manajemen ASN. BKN. BKN berperan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan proses seleksi calon pegawai ASN, penilaian kompetensi, evaluasi penilaian kinerja, dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Juga termasuk di dalamnya mengendalikan pelaksanaan norma, prosedur, dan standar manajemen ASN yang ada. Sementara KASN berperan dalam mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit. Kementerian juga ada yang terlibat di dalamnya, yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, dalam hal ini Kemenpan RB. Kemudian, Whole of Government. Apa itu WOG? Dalam pengertian Sergol dan kawan-kawan, WOG dipandang sebagai bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama sebagai respon terintegrasi pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, dalam pandangan USIP, WOG menekankan pada integrasi upaya kementerian atau lembaga pemerintah yang ada dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, atau dengan kata lain sebagai bentuk kerjasama antara seluruh aktor pemerintah dan sebaiknya. Kemudian, pada dasarnya, WOG merupakan respon dari paradigma New Public Management atau NPM yang dianggap ilusi karena terlalu menekankan aspek efisiensi, sehingga cenderung memperkuat ego sektoral dibandingkan kerjasama lintas sektor. Nah, mengapa perlu WOG? Karena faktor internal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan menyeluruh atau good governance. Kemudian faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Nah, siapa pencetus WOG? WOG dikenal dan berkembang pertama kali di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah diinisiasi dan diterapkan sejak pemerintahan Partai Buruh Tony Blair pada tahun 1990-an, berupa gerakan
modernisasi pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah Joint Up Government. Kemudian di Australia, WOG dipelopori oleh Australian Public Service dengan fokus pendekatan pada kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian, sementara di Selandia Baru, WOG diterapkan berupa integrasi akuntansi pemerintah, pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi dan komunikasi, serta sektor-sektor lainnya. Nah, bagaimana WOG dilakukan? Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Dan keempat, koalisi sosial. Nah, lalu apa sih tantangan dalam praktek WOG? Tantangannya yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi yang tidak sama, baik dari sumber daya anggaran maupun kinerja SDM itu sendiri. Kemudian, nilai dan budaya organisasi yang juga berbeda-beda. Kemudian, kepemimpinan yang diperlukan dalam mengakomodasi dan mengkoordinasikan sumber daya manusia yang ada, sekalipun memiliki nilai budaya dan kapasitas yang berbeda. Nah, implementasi WOG dalam pelayanan publik. Kita dapat melihat implementasi WOG dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pelayanan yang bersifat administratif misalnya, yaitu pelayanan yang menghasilkan produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat seperti surat izin usaha, akta kelahiran, akta kematian, KTP, dan sertifikat tanah, dan sebagainya. Kemudian, pelayanan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Kemudian, pelayanan barang meliputi pelayanan barang yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, internet, listrik, air, dan sebagainya. Sementara pelayanan regulatif berupa penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, implementasi WOG itu dilaksanakan dalam pola-pola pelayanan seperti pola pelayanan teknis fungsional, kemudian pola pelayanan satu atap, kemudian ada juga pola pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Demikian penjelasan materi tentang manajemen ASN dan WOG dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.